5 psychological triggers to skyrocket your sales. Banyak sales kehilangan peluang bukan karena produknya jelek. Banyak sales gagal closing bukan karena juga harganya terlalu selangit. Dan banyak buyer pergi bukan karena mereka tidak butuh. Masalahnya sederhana. Percakapannya tidak menggerakkan keputusan. Terlalu banyak sales masuk ke percakapan tanpa struktur, terlalu cepat pitching, terlalu sibuk menjelaskan, terlalu sedikit memahami. Padahal dalam penjualan yang menggerakkan keputusan bukan sekedar produk, tetapi psikologi di balik percakapan. Karena buyer tidak membeli hanya dengan logika, buyer bergerak karena trigger. Dan ketika Anda tahu trigger yang tepat, sales conversation berubah jadi conversation yang keren. Oke ya, apa? Conversation yang keren itu apa? Conversation. Jadi percakapan yang mengkonversi gitu ya. Ya, why sales conversation often fail? Ya, sering gagal tuh ya percakapan di dalam atau sales talk ya, sales conversation. Banyak sales gagal itu ya bukan karena salesnya tidak bekerja keras, sudah kerja keras tuh, tetapi karena percakapannya gagal membangun momentum. Pembukaannya lemah, terlalu cepat pitching, tidak menggali kebutuhan, objectionnya tidak ditangani, dan closing jatuh sebelum keputusan terjadi. Ini masalah klasik sebenarnya teman-teman. Sales terlalu fokus pada apa yang ingin dijual, padahal buyer hanya peduli pada satu hal, apakah ini relevan untuk saya gitu ya. Dan ketika percakapan tidak terasa relevan, tidak terasa aman, dan tidak terasa penting, buyer berhenti dengerin kita. Masalahnya bukan produk, masalahnya ada pada cara percakapan kita yang sedang kita bangun. Nah, ini perlu kita cermati. Ada 5 trigger. Trigger pertama itu trust. Trigger pertama trust ya, trust. Orang tidak membeli saat mereka paham produk. Orang membeli saat mereka merasa aman. Trust adalah gerbang pertama dalam penjualan. Trust, ya, tanpa trust buyer menutup diri. Tanpa trust mereka menahan informasi. Tanpa trust tidak ada keputusan, ya kan? Karena itu sales yang kuat tidak membuka percakapan dengan penawaran. Mereka membuka dengan empati ya, memahami mereka. Mereka tidak buru-buru menjual, mereka membangun koneksi. Pertanyaannya sederhana seperti misalnya, boleh saya tahu tantangan terbesar tim Bapak saat ini ada di area mana? Boleh saya tahu kesulitan Bapak sekarang dengan produk yang lama seperti apa? Misalnya gitu ya. Jadi jauh lebih kuat daripada langsung bicara produk. Kenapa? Karena buyer tidak merasa dijual atau dijualin gitu ya. Mereka merasa dipahami. Dan ketika buyer merasa aman, resistensi turun, percakapan menjadi terbuka. Nah, gitu teman-teman. Nah, trigger kedua itu relevance ya. Buyer tidak peduli seberapa bagus produk Anda sampai mereka merasa itu relevan dengan masalah mereka. Inilah kesalahan banyak sales, mereka menjelaskan fitur padahal buyer sedang memikirkan masalah. Sales yang kuat membuat buyer berpikir ini tentang saya ya. Nah, bukan tentang produk Anda. Nah, tetapi kalau tim Anda masih follow up manual, biasanya banyak lead yang hangat itu hilang tengah jalan. Benar begitu ya? Nah, itu namanya relevan. Dan ketika buyer merasa Anda sedang membicarakan dunia mereka, perhatiannya naik, koneksinya naik, minatnya naik. Karena orang tidak membeli penjelasan, orang membeli apa? Relevansi. Nah, trigger ketiga itu namanya emotional tension. Buyer jarang bergerak karena penjelasan, buyer bergerak karena dorongan emosional. Dan dorongan paling kuat bukan harapan, tetapi rasa rugi jika tetap diam. Ya kira-kira surga kalah menarik dengan ketakutan terhadap neraka gitu ya. Ini yang disebut emotional tension. Tugas sales, tugasnya adalah bukan hanya menjelaskan manfaat. Tugas sales adalah membantu buyer merasakan konsekuensinya. Bukan menakut-nakuti, tetapi membuat mereka sadar ya.
Misalnya, kalau pola ini dibiarkan, kira-kira berapa banyak potensi revenue yang hilang tiap bulan, misalnya gitu ya. Nah, ini bukan tekanan, tapi sebuah kesadaran. Karena saat buyer mulai merasakan biaya dari tidak berubah, mereka mulai bergerak. People buy with logic, but they move with emotion. Ya, oke. Jadi trigger yang keempat nih teman-teman, trust solution. Buyer tidak hanya membeli Anda, buyer membeli keyakinan bahwa solusi Anda benar-benar bisa membantu. Jadi setelah trust terbentuk, tugas berikutnya adalah membangun keyakinan. Bukan dengan janji besar, tapi dengan kejelasan ya, dengan kejelasan. Nah, tunjukkan bahwa Anda paham masalahnya, tunjukkan bahwa solusi Anda relevan, tunjukkan bukti bahwa ini bekerja. Karena buyer tidak butuh sales yang meyakinkan, buyer butuh alasan untuk yakin. Semakin jelas hubungan antara masalah mereka dan solusi Anda, semakin kuat keputusan terbentuk. Trigger yang kelima, growth potensial. Buyer tidak hanya ingin keluar dari masalah, buyer ingin tahu seberapa jauh saya bisa tumbuh jika ini berhasil, dan disinilah sales naik level. Bukan hanya menjual solusi, tetapi menjual masa depan yang lebih baik. Tunjukkan potensi, tunjukkan akselerasi, tunjukkan apa yang bisa mereka capai. Bukan sekedar ini bisa membantu. Tetapi bayangkan, kalau dalam 12 bulan tim Anda bisa tumbuh 2 kali lebih cepat dengan sistem yang lebih terukur, nah itu akan beda ya. Sekarang buyer tidak hanya melihat solusi, mereka melihat peluang, dan peluang menciptakan energi. Why these triggers work? Jadi ada 5 trigger ini kok bisa gitu ya. Ya karena buyer bukan mesin logika. Buyer, pembeli, customer itu adalah manusia. Mereka butuh merasa aman, mereka butuh dipahami, mereka butuh merasa ini penting, mereka butuh merasa yakin, dan mereka butuh merasa keputusan ini membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Itulah kenapa sales script yang kuat bukan sales script yang terdengar pintar, tapi sales script yang menyentuh psikologi customer kita di urutan yang tepat. Bukan memaksa, bukan mendorong, tetapi menggerakkan. Nah, bagaimana kita menggunakan sales script ini ya? Jangan pakai semua trigger sekaligus tentunya. Gunakan secara natural, bangun rapport dulu ya, kedekatan, pahami situasinya, masukkan trigger yang relevan, hubungkan dengan solusi, lalu arahkan ke keputusan. Sederhananya seperti ini, mulai dengan trust, masuk ke relevance, bangun emotional tensionnya, perkuat trust pada solusi, lalu buka growth potensial. Nah, urut-urutannya seperti itu. Itulah alur sales script yang kuat, natural, tidak memaksa, tapi sangat terarah. Sales script yang baik tidak terdengar seperti script, ia terdengar seperti percakapan yang tepat ya. Sangat natural, flow-nya lembut gitu ya. Nah, pada akhirnya sales bukan tentang bicara lebih banyak. Sales adalah tentang mengatakan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Betul ya. Itulah yang membedakan sales biasa dengan sales yang consistently closed. Closingnya rasionya tinggi. Jadi jika Anda ingin meningkatkan conversion, jangan hanya latih produk Anda ya, latih percakapannya, karena satu kalimat bisa membuka trust, satu pertanyaan bisa membuka kebutuhan, satu trigger bisa membuka keputusan. Bangun script yang lebih tepat, bangun percakapan yang lebih kuat, dan bangun sales yang lebih tinggi. Because better conversations create better conversion. Percakapan yang baik akan membuat closing ratio kita naik.